Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang terdiri dari Hidayatul Wahyuni, Ida Mansyarah, Iis Bertiningsih, Ilkin Dia Alumni, dan Ivanka Jenita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi tentang self-control. Langsung saja kita mulai. Untuk pengertian self-control sendiri, self-control merupakan kemampuan individu yang mengarahkan tingkah lakunya sehingga dapat mengurangi atau menghindari tingkah laku yang merugikan dirinya. Untuk jenis self-control sendiri ada 3. Yang pertama yaitu over control, yang kedua under control, dan yang ketiga appropriate control. Over control yaitu kontrol yang berlebihan dan menyebabkan seseorang banyak mengontrol atau menahan diri sendiri untuk bereaksi terhadap suatu stimulus. Sedangkan under control yaitu kecenderungan untuk melepaskan impuls yang bebas tanpa perhitungan yang masak atau matang. Yang ketiga, appropriate control merupakan kontrol yang memungkinkan individu mengendalikan impulsnya secara tepat. Untuk ciri-ciri self-control sendiri ada 3. Yang pertama, yaitu mampu untuk mengontrol perilaku impulsif. Yang kedua, mampu menunda kepuasan dengan segera. Dan yang ketiga, mampu mengantisipasi keadaan melalui berbagai pertimbangan secara relatif objektif. Untuk aspek-aspek self-control, menurut Gufron dan Risnawita, aspek self-control ada 2. Yang pertama yaitu kontrol perilaku atau behavior control, dan yang kedua yaitu kontrol kognitif atau cognitive control. Kontrol perilaku merupakan kesiapan tersedianya suatu respons yang secara langsung dapat digunakan untuk mengambil suatu tindakan guna menghindari situasi yang tidak menyenangkan dan mengurangi dampak dari situasi tersebut. Artinya, bahwa individu dengan kontrol perilaku yang baik akan mampu menghadapi suatu keadaan dengan menggunakan respon yang baik sehingga akan mampu menghindari situasi yang merugikannya. Sedangkan untuk kontrol kognitif merupakan kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan. Individu dengan kontrol kognitif yang baik akan mampu mengontrol informasi dengan cara menafsirkan, menilai atau menghubungkan suatu kejadian dalam kerangka pikiran. Tindakan tersebut dilakukan guna melakukan proses adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan-tekanan psikologis. Untuk kontrol kognitif sendiri terdiri dari 2 komponen. Yang pertama yaitu memperoleh informasi, dan yang kedua yaitu melakukan penilaian. Untuk memperoleh informasi, individu dapat memperoleh informasi berdasarkan kejadian atau pengalaman yang dialaminya. Individu dapat menggunakan informasi yang dia dapatkan untuk memahami berbagai keadaan, sehingga individu mampu mengantisipasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan dengan berbagai macam pertimbangan. Dan dalam melakukan penilaian, individu berusaha menilai serta menafsirkan keadaan atau peristiwa dengan cara memperhatikan segi positif secara objektif. Itu tadi merupakan penjelasan dari mengenai macam-macam self-control. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata di dalamnya. Terima kasih.